Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini anak-anak hebat di kelas 6? Semangat ya, tetap semangat. Insya Allah ini luar biasa loh. Kalian belajar sendiri, memahami sendiri ya. Masya Allah. Semua bu guru, pak guru mendoakan semoga ilmunya itu terserap sempurna. Karena itu penting loh. Penting untuk begitu bangun, sholat duha, dan menyiapkan fisik pakai baju yang baik, disiapkan cari tempat yang baik, yang mudah ya, siapkan dan jangan lupa berdoa ya sebelum dan sesudah belajar. Oke, Budia hendak mengulang lagi 5 pertanyaan yang minggu kemarin Budia berikan. Nah, ini Budia kadang-kadang geli sendiri ya. Ternyata loh kok ada yang begitu jawabannya ya. Sekarang coba lihat ini, bahas seperti ini biasanya mudah ingat ya. Oke, kita lanjut coba. 1 pertanyaannya. Jawabannya diingat-ingat loh ya. Tidak Budia tulis loh ya. Jawabannya dilihat. Mengapa Rasulullah sangat sedih dan resah sebelum menjadi Rasul? Bukan karena tantangannya orang Quraisy, bukan karena takut dengan orang Quraisy, bukan karena apa itu diancam dan seterusnya, belum jadi Rasul loh ya. Sebelum menjadi Rasul, Rasulullah itu diberi gelar Al-Amin, orang dipercaya. Seluruh kota Mekah itu sayang sama Nabi ketika itu. Ya, mereka biasa menitipkan barang-barang berharga kepada Nabi Muhammad. Jadi kenapa resah, sedih? Karena ketika itu melihat masyarakat Quraisy itu satu, senang berpesta-pesta. Yang paling parah itu, yang paling membuat Rasulullah sedih itu kan menyembah berhala. Ya, Rasulullah itu sudah diberi ilham sama Allah, ini bukan Tuhan yang benar ini. Meskipun Rasulullah itu tidak mengalami seperti Nabi Ibrahim loh ya. Coba lihat Nabi Ibrahim itu bertanya-tanya, trial and error ketika itu ya. Ada matahari, oh ini Tuhanku, oh tenggelam matahari, aku nggak mau, Tuhan yang terbenam. Ada bulan, oh mungkin malamnya ini Tuhanku, ini ternyata bulan tenggelam. Nah tidak, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah itu sudah dijaga oleh Allah bahkan sejak masih di dalam sulb ya. Bahkan sudah disebut-sebut Rasulullah itu oleh Nabi Adam bahwa akan kedatangan seorang Rasul, nur, cahaya yang akan menjadi penerang alam semesta. Maksudnya itu petunjuk. Cahaya itu petunjuk ilmu ya. Jadi bukan karena itu tidak ada ancaman Abu Jahal, tidak ada sedih karena diusir orang Quraisy, tidak ada. Juga tidak ada ketakutan itu, tidak ada, hanya sedih, resah. Kok masyarakatnya kayak gini sih? Orang suka berzina, suka berpesta, minum minuman keras, suka berperang, suka bunuh anak perempuannya hidup-hidup, ayo. Ya, itu sangat jahiliyah, tapi mereka ahli hadar, ahli bisa pinter berdagang, pinter berternak ya. Hanya akhlaknya jelek. Ya, itu membuat Rasulullah resah ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana cara Nabi Muhammad untuk mengatasi keresahan hatinya tersebut? Ya, Rasulullah bertahanus, masih ingat istilah itu di kelas 3. Tahanus, berdoa, menyepi, berhalwat sendiri, menyendiri di gua Hira, resah, memohon pertolongan. Ya Rob, aku sedih. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sangat sering. Rasulullah bawa bekal sampai 15 hari, sampai 10 hari ke atas gua Hira. Kemudian kalau habis itu kadang-kadang dikirim oleh Ibu Khadijah. Itu karena sedih itu. Itu cara Rasulullah. Nah, ini bisa ditiru sayang. Ketika kita sedih, maka segera sholat. Minta Allah. Ketika merasa gak mampu, dapat nilai buruk, maka wudhu sholat, ya Allah, mohon petunjuk, mohon pertolongan ya Allah, karena Allah yang mengkondisikan segala sesuatu ya. Oke, terus nah, hikmah apa yang bisa diambil dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, kita harus menjadi Rasulullah itu teladan kita. Ketika kita mengalami cobaan, maka kembali kepada Allah, wudhu, sholat, banyak berzikir, sebut terus. Lisan ini harus terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, lisan ini fungsinya untuk berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, nggak usah ngomong. Kalau fungsinya untuk bicara,
Maka semua makhluk itu bicara. Kucing bicara. Kucing pun berbunyi dengan lisannya. Anjing berbunyi. Tapi lisannya kucing ini tidak dihisap. Tapi sampean ini mulutnya dihisap. Jadi ambil hikmahnya seperti Rasulullah. Kalau misalnya melihat sesuatu yang buruk, teman kita melakukan sesuatu yang buruk, maka setelah kita tegur tidak mau, ya sudah, kita diam sambil minta, berdoa sama Allah, ya Allah, berikan petunjuk kepada temanku, kepada saudaraku, kepada siapapun yang ternyata belum mendapat hidayah untuk taat pada Allah. Ya, itu yang kita lakukan. Ya, menjadi contoh kalau kita sedang susah, sedang sedih, kita berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Oke, yang keempat, nah apa nih yang dialami Nabi di Gua Hiro? Ya, Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Didatangi oleh malaikat Jibril ketika itu. Dipeluk di tengah. Ikra ya Rasulullah, ikra. Baca, aku tidak bisa baca. Yang dimaksud baca itu bukan kata Jibril ketika itu. Yang dimaksud membaca itu bukan membaca tulisannya, bukan. Ya, bukan, tapi memahami. Mengerti, tirukan, ikra ya Muhammad, tiru dulu, meniru dulu, mengamati dulu, belajar dulu. Lalu Rasulullah setelah menirukan 5 ayat itu saja ya, 1-5. Makanya nanti di surat di surat Al-Qiyah, Quran Hadis, kalian nanti store voice note-nya ke Budia itu hanya ayat 1-5 saja, plus artinya, nggak usah video ya, rekam saja. Oke, rekam saja ya. Sekali lagi nggak boleh tanya lagi Budia, lagi Budi rekam aja di video, nggak usah. Perhatikan instruksinya Budia sayang ya. Direkam voice note pakai WA itu loh, kan ada alat perekamnya itu, 1-5 plus arti. Atau yang sudah kirim video, boleh video, boleh. Kalau sudah terlanjur kirim video nggak apa-apa, silahkan ya. Dan nggak usah jangan kirim lagi, nggak usah. Atau ada yang mau pakai video, boleh. Jadi ada 2 pilihan ya, boleh voice note, boleh di video, boleh. Ya, nggak perlu nanti WA lagi. Pokoknya aja dicatat, ditulis, ya boleh ya. Kan ini harus diucapkan, Budi harus dengar suara sampean, oke? Oke. Lagi. Mengapa surat alat-alat yang diturunkan ini menunjukkan bahwa manusia itu wajib belajar. Wajib belajar untuk memahami semuanya. Hidup ini tidak mungkin tidak belajar, saya. Ketika kita belajar berkata-kata, masih kecil, ibu ngajar bicara kamu, terus akhirnya bisa ngomong, bisa memahami bahasa. Terus ketika kalian berteman dengan teman, kalian belajar, oh ternyata aku kalau pelit gak disukai teman. Oh ternyata kalau aku tidak pemarah, aku banyak temennya. Oh kalau ternyata aku ini sabar, teman-temanku suka. Nah itu kan proses belajar. Makanya itu kata Rasulullah, ikra, pelajari ayat-ayat Allah. Karena itu semua adalah ayat-ayat Allah, karunia Allah. Ada ayat yang tertulis seperti Al-Quran, ada yang alam semesta. Ya, ada yang kita lihat belajar dari orang yang sakit. Oh orang yang sakit itu berarti kita harus jaga kesehatan. Oh ada orang yang, wah Masya Allah orang itu kok begitu sih, tidak mau sholat. Oh berarti aku gak boleh gitu. Semua itu adalah ilmu. Ya, karena manusia itu diberikan akal pikiran. Paham sayang ya? Karena supaya manusia paham bahwa belajar itu sangat-sangat penting. Paham sayang? Nah, teruslah belajar. Jangan pernah menyerah untuk tidak belajar. Tetap belajar. Apapun kondisinya. Bahkan di masa sekarang. Cari di Google. Oh, aku gak seneng deh dengan jawaban Budia. Oh, cari. Kenapa sih? Kok surat Al-Alaq? Kenapa bukan surat Al-Fatihah? Baca, di tafsir, di searching, di Google. Di googling itu banyak. Tetap semangat nak, semoga ini menjawab Budia ya, menjawab pertanyaan kalian. Nah ini tugasnya ya, ini ya, kirimkan video hafalan surat Al-Alaq ayat 1-5 beserta artinya. Boleh voice note saja boleh, yang tidak ingin wajahnya kelihatan Budia boleh voice note, boleh. Jadi ada versi ya. Kirim ke email ya, kirim ke email, kasih judulnya tugas hafalan surat Al-Alaq 1-5. Judulnya seperti itu, biar Budia nanti mencari di emailnya gampang. Oke sayang? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudahkan urusan kalian. Semoga tetap sehat. Salam rindu selalu dari Budia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.